Halo, selamat pagi sahabat Luka Rasa Channel. Selamat berjumpa kembali dengan Luka Rasa Channel. Di pagi ini saya mengunjungi di suatu tempat yang sedang ada kegiatan menebang pohon jati yang ada di tepian sawah. Sawah ini terletak di pinggiran desa, yang mana sawah ini di sekelilingnya ada berbagai macam tanaman, yaitu ada tanaman mangga, tanaman pisang, ada juga tanaman pohon jati. Tanaman pohon jati ini sudah pernah dipotong di atasnya, kemudian tumbuh berbagai jenis cabang, ada yang besar, ada yang kecil, cabangnya banyak, dan ketika di bawahnya atau sawahnya itu ditanami tanaman padi, ketika tanaman padi sudah mulai berbuah dari masa masih muda sampai ini, banyak burung pipitnya, dan kalau dihalau burung pipit itu terbang hingga di cabang-cabang pohon jati ini, juga hingga di cabang dan ranting pohon mangga. Karena terlalu banyak yang hinggap di cabang-cabang pohon jati yang ada di tepian petak sawah, maka pohon jati itu ditebang. Inilah situasi dan kondisi kegiatan penebangan pohon jati. Setelah rubuh, cabang-cabang dari pohon jati itu direncek atau ditebas dengan menggunakan alat yang dipakai untuk menebang pohon jati ini, yaitu alatnya gergaji mesin. Itu gergaji mesin sedang dibawa dan akan dihidupkan untuk merencek atau menebasi cabang-cabang dari pohon yang pohon itu banyak cabang-cabangnya. Ayo ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian paham cara burung tani pekerja serabutan yang sedang membantu Pak Tani untuk menebang pohon yang ada di tepi petak sawah. Dan di bawah ini, di bawah pohonnya ini sebetulnya sudah ada tanamannya, yaitu berupa tanaman kacang hijau. Itulah tanaman kacang hijaunya kelihatan. Ikuti terus kegiatan ini agar kalian tidak gagal paham untuk memahami cara saya memberikan informasi tentang cara guru tani menebang pohon jati yang selalu dipakai untuk hinggap burung pipit. Itu kegiatannya, pekerja yang membantu petani untuk menebang
pohon jati. Ya. Itu situasi dan kondisi ibu yang sedang mengirim jajanan dan minuman untuk pekerjanya yang membantu petani. Itu menghijau, itu adalah tanaman kacang hijau. Tapi yang di bawah pohon yang sudah rebah itu tidak ada tanamannya kacang hijau. Karena apa? Ini letaknya kan petak sawah di pinggir desa, jadi diganggu oleh ayam. Ketika tanaman kacang hijau sudah tumbuh berdaun 2, 3 dan seterusnya, banyak ayam-ayam yang berkeliaran di sawah itu makan daun-daunnya kacang hijau, sehingga di bagian tepi yang dekat dengan tanaman kayu jati yang dipotong itu habis kira-kira lebarnya 4 meter dan sepanjang petak sawah itu habis. Padahal itu sudah selalu dihalau oleh petani yang memiliki tanaman kacang hijau itu. Tapi karena ayam itu hilang, tidak takut, setelah dihalau pergi, nanti yang menghalau pergi, ayamnya datang lagi. Selain kegiatan yang saya ikuti penebangan pohon, juga petani yang sedang merombak atau menebangi batang pisang. Batang pisang ini ditebangi karena sudah tidak ada manfaatnya lagi. Karena apa? Ini namanya gedang pipit. Ketika pisang pipit ini berbuah sudah setengah tua, selalu saja batangnya layu, daunnya mengering berwarna kuning, kemudian mengering, kemudian buah pisangnya kempet-kempet juga menguning. Untuk itu ini dirombak atau dibunuh, dimatikan dengan cara ditebang pohonnya pisang. Setelah ditebang nanti pohonnya pisang, terus bonggolnya yang pangkal daripada pohon pisang itu disiram dengan minyak solar dengan tujuan supaya bonggol pisang yang rusak itu busuk dan tidak tumbuh tunas-tunasnya untuk sementara. Tetapi petani pisang ini bertujuan nanti setelah beberapa hari kemudian, setelah disiram minyak solar, kemudian dangkal pisang yang sudah mulai membusuk itu dibersihkan, didangkeli, istilah bahasa Jawanya, dibersihkan pangkalnya, bonggol pisangnya dibuang supaya bersih, dan nanti ketika hujan datang ditanami tanaman batang pisang lagi dengan jenis pisang yang berbeda. Kalau ini ditanami jenis tanaman pisang pipit tidak berhasil, nanti akan diganti dengan tanaman pisang raja merah, atau ditanami dengan tanaman pohon pisang rojo hijau atau gedang merah yang disebut gedang bidang. Ayo ikuti terus kegiatan ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham untuk memahami cara saya memberikan materi tentang penebangan pohon jati dan pohon pisang, agar nanti tanahnya
kebunnya, tanamannya dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan para petani yang memiliki lahan ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, and like channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru. Amin. Terima kasih. Sayonara. Salam lumpur. Sayonara. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dengan materi-materi yang berbeda. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa dengan diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, dan rezeki kalian dilancarkan. Ini pohon pisang yang sudah ditebang beberapa hari yang lalu. Ini pohon pisang yang belum ditebang, daunnya kering, meranggas, dan ini perlu dibasmi dengan cara ditebang. Ini situasi dan kondisi dan pohon pisang yang terserang tanaman layu.